Senja merayap perlahan di balik jendela kaca galeri seni, membiaskan cahaya jingga ke atas kanvas-kanvas yang bisu. Di tengah keramaian pembukaan pameran yang gemerlap, Kirana berdiri, anggun dalam balutan gaun sutra berwarna malam, namun matanya memancarkan kesepian yang dalam. Ia adalah permata yang terkurung dalam sangkar emas, istri dari seorang pengusaha berpengaruh, Bram, yang sibuk bercengkrama dengan para kolektor penting. Hidupnya sempurna di mata dunia, namun jiwanya merana. Dahaga akan sesuatu yang tak pernah ia temukan dalam kemewahan. Pandangannya jatuh pada sebuah lukisan abstrak yang gelap, namun di dalamnya tersimpan percikan cahaya yang menghipnotis. Sebuah tangan menyentuh bahunya, lembut namun penuh getaran. Anda menyukainya? Suara itu berat, serak, namun hangat. Kirana menoleh, dan di sana berdiri Arjuna, sang pelukis. Matanya adalah samudra yang dalam, menyimpan badai dan ketenangan sekaligus. Menatapnya dengan intensitas yang membuatnya merasa telanjang, seolah semua lapisan kepura-puraan yang ia kenakan luruh seketika. Ini seperti melihat cerminan jiwa saya, bisik Kirana, tanpa sadar mengungkapkan isi hatinya pada orang asing. Arjuna tersenyum tipis, senyum yang mencapai matanya. Saya melukisnya dari inti kegelapan, berharap menemukan cahaya. Percakapan singkat itu, di tengah hiruk-pikuk pameran, terasa seperti bisikan rahasia di antara dua jiwa yang telah lama mencari satu sama lain. Ada resonansi yang aneh, getaran yang menggairahkan, seolah benang tak kasat mata telah terjalin di antara mereka. Malam itu, Kirana pulang dengan perasaan campur aduk. Wajah Arjuna, matanya yang tajam namun lembut, dan suaranya yang menghangatkan, menghantui pikirannya. Ia mencoba mengusirnya, mengingatkan diri akan posisinya, akan Bram, akan hidupnya yang teratur. Namun, benih yang tertanam telah mulai berakar. Beberapa hari kemudian, dengan dalih ingin membeli lukisan, Kirana kembali ke galeri. Arjuna menyambutnya dengan senyum yang sudah ia kenali. Mereka berbicara lagi, kali ini lebih lama, lebih dalam. Tentang seni, tentang kehidupan, tentang impian yang terpendam. Kirana menemukan bahwa di balik aura seniman yang melankolis, Arjuna adalah pria yang peka, memahami, dan memiliki jiwa yang sama-sama merindukan kebebasan. Setiap pertemuan adalah candu. Kirana akan mencari-cari alasan untuk singgah di galeri, atau sesekali mereka bertemu di kafe kecil yang tersembunyi di sudut kota, jauh dari mata-mata yang mengenalinya. Di sana, di antara aroma kopi dan buku-buku tua, mereka menciptakan dunia mereka sendiri. Arjuna akan bercerita tentang inspirasinya, tentang perjuangannya, sementara Kirana akan berbagi fragmen-fragmen kehidupannya yang sepi. Kerinduannya akan gairah yang telah lama mati. Suatu sore, hujan turun deras membasahi kota. Mereka terjebak di galeri, hanya berdua. Cahaya temaram dari lampu gantung menciptakan suasana intim. Arjuna menunjukkan sketsa-sketsa lamanya, dan Kirana melihat betapa rapuhnya, betapa tulusnya ia. Tiba-tiba, tangan Arjuna meraih jemari Kirana yang dingin. Sebuah sentuhan lembut, namun begitu kuat. Seolah listrik mengalir di antara mereka. Jantung Kirana berdebar kencang, takut sekaligus merindukan sentuhan itu. Ia menatap Arjuna, matanya memohon, bertanya. Arjuna mendekat, perlahan. Napasnya hangat di pipi Kirana. Aku tidak bisa menahannya lagi, Kirana, bisiknya. Suaranya parau oleh emosi. Bibir mereka bertemu. Sebuah ciuman yang lembut pada awalnya, lalu berubah menjadi gairah yang membakar, melepaskan semua kerinduan yang terpendam. Itu adalah ciuman yang menghapus batas, menghancurkan tembok, dan mengukir janji yang tak terucap. Kirana membalasnya dengan segenap jiwa, membiarkan dirinya tenggelam dalam pusaran rasa yang selama ini ia sangkal. Di pelukan Arjuna, ia merasa hidup kembali. Setiap sel tubuhnya berteriak merdeka.
Itu adalah dosa yang paling manis, kesalahan yang paling indah. Sejak hari itu, cinta terlarang mereka tumbuh subur dalam kegelapan. Pertemuan-pertemuan rahasia menjadi napas bagi Kirana. Di studio Arjuna, di sebuah villa terpencil yang disewa Arjuna untuk ketenangan berkarya, atau bahkan di mobil Kirana yang diparkir di tempat sepi, mereka mencuri waktu. Setiap sentuhan, setiap tatapan, setiap bisikan dipenuhi gairah dan ketakutan. Arjuna memuja setiap inci Kirana melihat keindahan yang tak pernah suaminya lihat. Ia membelai rambut Kirana, mencium lehernya, membisikkan kata-kata cinta yang membuat Kirana merasa diinginkan, dihargai, dicintai. Kirana, pada gilirannya, membalas dengan intensitas yang sama, menyerahkan dirinya seutuhnya pada Arjuna, membiarkan jiwanya yang terbelenggu terbang bebas dalam pelukannya. "Aku mencintaimu, Kirana," bisik Arjuna suatu malam, wajahnya terkubur di rambut Kirana. "Aku mencintaimu lebih dari apapun." "Aku juga mencintaimu, Arjuna," jawab Kirana, air mata mengalir di pipinya. "Aku tidak pernah tahu cinta seperti ini ada." Namun, bayangan Bram selalu menghantui. Bram adalah pria yang cerdas dan posesif. Ia mulai menyadari perubahan pada Kirana. Ada kilatan baru di matanya, senyum yang lebih tulus, namun juga ada jarak yang terasa. Pertanyaan-pertanyaan Bram mulai bernada menyelidik. Pandangannya menjadi lebih tajam, curiga. Kirana merasa seperti mangsa yang terpojok. Ketakutan itu nyata, dingin, dan mengancam untuk menghancurkan kebahagiaan rapuh yang telah ia temukan. Suatu sore, saat Kirana dan Arjuna sedang berpegangan tangan di sebuah taman tersembunyi, mobil Bram melintas tak jauh dari mereka. Kirana sontak menarik angannya, jantungnya berpacu kencang. Untungnya, Bram tidak melihat mereka. Namun, insiden itu menjadi peringatan yang mengerikan. "Kita tidak bisa terus seperti ini, Kirana," kata Arjuna, suaranya penuh kekhawatiran. "Aku tidak ingin kau dalam bahaya." "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" tanya Kirana, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak bisa hidup tanpamu, Arjuna. Aku tidak bisa kembali ke kehidupan lamaku yang kosong." Cinta mereka, yang begitu indah dan menggairahkan, kini menjadi pedang bermata dua. Mereka harus memilih, menyerah pada takdir dan kembali pada kehidupan masing-masing yang kelabu, atau berjuang untuk cinta mereka, menghadapi badai yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Malam itu, Kirana tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamarnya yang mewah, namun terasa seperti dinding penjara. Ia membayangkan hidup tanpa Arjuna, dan rasa sakitnya begitu nyata, begitu menusuk. Ia memikirkan semua tawa, sentuhan, dan bisikan cinta yang telah mereka bagi. Itu adalah satu-satunya kebenaran dalam hidupnya. Keesokan harinya, Kirana menemui Arjuna di studionya. Wajahnya pucat, namun matanya memancarkan tekad yang membara. "Aku sudah memikirkannya," katanya, suaranya mantap. "Aku tidak bisa hidup tanpamu, Arjuna. Aku akan meninggalkan Bram." Arjuna menatapnya, terkejut, sekaligus dipenuhi kelegaan dan kebahagiaan yang tak terhingga. Ia mendekat, memeluk Kirana erat. "Kau yakin, Kirana? Ini akan sangat sulit." "Aku yakin," bisik Kirana, membalas pelukannya dengan kekuatan yang sama. "Cinta kita terlalu berharga untuk disembunyikan. Aku siap menghadapi apapun asalkan bersamamu." Keputusan itu adalah sebuah ledakan. Bram murka. Ia mengancam akan menghancurkan Kirana dan siapapun yang bersamanya. Skandal itu menjadi buah bibir di kalangan sosialita. Kirana kehilangan segalanya. Status, kekayaan, teman-teman yang selama ini hanya peduli pada citranya. Namun di samping Arjuna, ia merasa lebih kaya dari sebelumnya. Mereka memulai hidup baru, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sebuah rumah kecil yang sederhana,
di mana seni dan cinta menjadi satu-satunya harta mereka. Mungkin masa depan mereka tidak akan semudah yang mereka bayangkan. Mungkin akan ada banyak rintangan dan cemoohan. Namun setiap pagi, saat Kirana terbangun di pelukan Arjuna, merasakan kehangatan kulitnya, mencium aroma tubuhnya, dan melihat mata penuh cinta yang menatapnya, ia tahu ia telah membuat pilihan yang benar. Mereka telah memilih cinta, gairah, dan kebenaran jiwa mereka, menukarnya dengan segala kemewahan dunia. Dan di mata mereka, itu adalah pertukaran yang paling adil. Sebuah kisah cinta yang, meski terlarang, kini menemukan kebebasannya untuk mekar abadi.